Dunia gadget terus saja mengalami perkembangan. Setiap hari, terus saja muncul gadget baru maupun inovasi terbaru, mulai dari smartphone, laptop, hingga aksesoris pendukungnya. Berikut perkembangan gadget selama 1 pekan ini. Yang pertama, DJI. Perusahaan fotografi dan videografi asal Tiongkok ini baru saja merilis DJI Pocket 2 dengan sensor 64 megapiksel dan mampu merekam video 4K 60 fps. Dengan besar hanya segenggam tangan dan bobot hanya 117 gram, membuat DJI Pocket 2 terasa sangat kecil dan ringan saat digunakan. DJI Pocket 2 mendukung 3-axis stabilization untuk merekam video tanpa getaran. DJI Pocket 2 memiliki 2 paket penjualan. Paket reguler bisa kamu beli dengan harga 5,1 jutaan, dan paket lengkap atau Creator Combo Kit bisa dibawa pulang dengan uang 7,3 jutaan. Vivo baru saja merilis Vivo Y11s dengan membawa chipset Snapdragon 460 dengan RAM 3GB dan dual kamera 13 megapiksel. Perusahaan yang di bawah naungan BBK Group ini nampaknya mengikuti jejak Realme, merilis smartphone low-end menggunakan Snapdragon 460. Harga Vivo Y11s di pasar Eropa berkisar antara €169 atau sekitar 2,9 jutaan. Huawei, perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok ini, baru saja merilis lanjutan dari Mate series. Terdapat 4 varian yang bisa kamu beli, yakni Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, dan Mate 40 RS. Huawei menggunakan penta kamera belakang untuk 2 varian tertinggi, dan triple kamera untuk 2 varian Mate 40 dan Mate 40 Pro. Tak hanya itu, Huawei menanamkan chipset terbarunya, yakni Kirin 9000, dengan fabrikasi 5 nanometer 3,13 GHz, yang dimana prosesor tersebut bisa mengalahkan Apple A14 Bionic di skor antutunya. Huawei menjual Mate 40 mulai dari 15 jutaan. Apakah Huawei bisa mengulang kesuksesannya menjual smartphone? Mengingat smartphone terbaru dari Huawei tidak memakai Google Mobile Service. Kirin 9000, chipset terbaru dari Huawei, membawa fabrikasi 5 nanometer dan Cortex A77 dengan clock speed hingga 3,13 GHz, membuat Kirin 9000 sebagai chipset terkencang untuk saat ini. Lenovo, perusahaan teknologi asal Tiongkok ini, baru saja merilis Lenovo ThinkPad X1 Fold, laptop foldable pertama di dunia. Laptop ini tidak menggunakan keyboard fisik lagi, tapi buat kamu yang ingin merasakan pengalaman mengetik dengan keyboard fisik, tenang saja, karena laptop ini bisa tersambung dengan mini keyboard bawaan, dan juga support stylus pen untuk layarnya. Ngomongin layar, laptop ini menggunakan 2 kali OLED display berukuran 13,3 inci. Laptop ini diusung prosesor Intel i5 L16G7 dan 8GB RAM LPDDR4, dan penyimpanan menggunakan SSD 256GB atau 512GB. Laptop ini memiliki 2 varian, Wi-Fi only dengan harga 42 jutaan, tambah 6 juta lagi untuk bisa mendapatkan mini keyboard dan stylus pennya, dan varian 5G yang berarti bisa dipasang kartu SIM dengan harga 52 juta sudah termasuk mini keyboard dan stylus pen. Under display kamera, teknologi ini terus saja berkembang dan sampai sekarang hanya 3 smartphone yang menggunakannya, yakni yang pertama ZTE, disusul V Smart, dan yang terbaru Rakuten VIC ZR01, produsen asal Jepang. Harga Rakuten VIC ZR01 dibanderol dengan harga 9,7 jutaan.
portal pengembang XDA telah merilis ponsel cerdasnya sendiri, yakni XDA Pro One X, dikembangkan bersama VX Stage. Fitur utamanya ialah papan ketik QWERTY geser dan Dual OS. Firmware ponsel ini ialah Lineage OS dengan basis Android 10 dan Ubuntu Touch. Untuk harganya, ponsel ini dibanderol sekitar $639 Amerika atau sekitar 9 juta rupiah. Samsung dikabarkan bekerja sama dengan Stanford untuk menciptakan layar OLED dengan 10.000 ppi atau pixel per inch yang akan menjadikan layar dengan ppi tertinggi untuk saat ini. Dikutip dari GSM Arena, Samsung kemungkinan akan meniru langkah Apple, yakni menjual smartphone tanpa charger dan earphone di Samsung Galaxy S21 series. OnePlus pertama kali merilis ponsel low entry dengan Snapdragon 460. OnePlus baru saja merilis smartphone low entry-nya OnePlus Nord N100, membawa Snapdragon 460, 4GB RAM, dan 13 megapiksel triple kamera. Dibanderol dengan harga €179 atau sekitar 3,1 jutaan. Selain A14 Bionic, Apple bakal meluncurkan dua chipset 5 nanometer lainnya untuk iPad Pro dan MacBook. Setelah membuktikan sebagai brand pertama yang mengusung chipset fabrikasi 5 nanometer dengan A14 Bionic, Apple akan mengembangkan seri lainnya dari A14, yakni A14X dan A14T, dengan kode name Tonga dan Mount Jadi. A14X kemungkinan akan dipakai untuk MacBook Apple Silicon dan iPad Pro, sementara A14T untuk iMac keluaran terbaru. LG K92 membawa Snapdragon 690 dengan RAM 6GB dan quad kamera 64 megapiksel. Menariknya lagi, LG membawa quad LED flash yang berbentuk mengotak pada sisi belakang. LG membanderol smartphone-nya dengan harga 5,8 jutaan. Seorang leaker smartphone baru saja membagikan render terbaru dari penerus Samsung Galaxy, yakni Galaxy S21 Ultra. Terlihat S21 Ultra menawarkan pentakamera di bagian pojok atas ponsel. Rumornya, kamera keempat akan diisi oleh lensa TOF 3D. Turun harga Realme X50 Pro kini dibanderol dengan harga 9.999 juta di Indonesia. Ini membuat penurunan sebesar 2 juta rupiah dari harga rilisnya, membuat harganya akan setara dengan ROG Phone 3 versi 8128GB atau Samsung Galaxy S20 FE. Bagaimana menurut kalian dengan penurunan harga dari Realme ini? Mengingat belum ada 2 bulan dirilis di Indonesia. Itu saja video tentang perkembangan gadget pekan ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya.